Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang falsafah dasar perekonomian Islam dan sumber hukumnya. Saya Muhammad Rifki Abdillah, NIM B04218015. Saya Dina Masrahatul Jazua, NIM B94218079. Dan saya Maisi Alfian Adelia, NIM B94218100. Pengertian falsafah ekonomi Islam. Falsafah ekonomi Islam adalah nilai-nilai yang menjadi dasar atau landasan Islam dalam aktivitas ekonomi manusia. Sumber hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan sumber Islam lainnya, dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan adanya hukum ekonomi Islam. Tujuan hukum ekonomi Islam yang pertama adalah membatasi konsumsi manusia pada tingkat yang layak, berdasarkan kebutuhan dan manfaat bagi kehidupan manusia. Kemudian, yang kedua adalah menyeimbangkan alat pemuas kebutuhan manusia dengan tingkat kualitas kebutuhan. Yang ketiga, pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengikat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari hasil usaha halal. Maka, zakat sebagai cara distribusi pendapatan merupakan sarana yang penuh. Selanjutnya, mengenai fungsi hukum ekonomi Islam. Fungsi yang pertama adalah menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk turut berperan dalam kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga adalah menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, prinsip tauhid. Tauhid merupakan asas filsafat ekonomi Islam yang menjadi orientasi dasar dari ilmu ekonomi. Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata, dan pengusaha tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, karena hidup adalah kesatuan antara dunia dan akhirat. Yang kedua, al-adl atau keadilan. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Keadilan dalam hukum Islam berarti keseimbangan antara yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut. Yang ketiga, nubuwah atau kenabian. Filsafat nubuwah dalam ekonomi Islam merujuk pada pemahaman bahwa perilaku ekonomi manusia harus menginspirasi dari perilaku dan tindakan ekonomi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan sifat sidik atau jujur, amanah atau tanggung jawab atau dapat dipercaya, fatonah kecerdikan, dan tablik komunikasi keterbukaan. Yang keempat, khilafah atau pemerintahan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Apabila mengacu pada konsep ekonomi dan manajemen modern, maka konsep khilafah ini memiliki lingkup yang sama dengan seorang manajer yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam mencapai tujuan. Yang kelima, ma'ad. Secara harfiah, ma'ad berarti kembali, yang berarti semua makhluk akan kembali kepada Allah. Karena itu, Allah melarang manusia hanya terikat pada dunia, karena manusia kelak akan kembali ke Allah. Kesenangan di dunia tidak seberapa daripada di akhirat kelak. Selain pemaparan di atas, prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi Islam mencakup antara lain yaitu: yang pertama, landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang dalam dunia perekonomian adalah iman.
menegakkan akal pada landasan iman, bukan iman yang harus didasarkan pada akal pikiran. Dengan demikian, prinsip utama ekonomi Islam itu bertolak kepada kepercayaan bahwa aktivitas ekonomi yang kita lakukan bersumber dari syariat Allah dan bertujuan akhir hanya untuk Allah. Kedua, prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur. Tujuan ekonomi Islam menciptakan manusia yang aman dan sejahtera. Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dan saling tolong-menolong. Ketiga, ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagai ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera, dan makmur di bumi ini. Yang keempat, prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang juga merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukan hak milik mutlak, tetapi juga sebagai hak masyarakat, yaitu antara lain dalam bentuk zakat, sodako, infak, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam terdapat dari sumber asas akidah, akhlak, dan asas hukum atau muamalah. Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Mausu'ah Al-Ilmiyah wal Al-Islamiyah, yaitu dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta, yang artinya semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah atas harta miliknya. Dan kedua, ekonomi terikat dengan akidah, syariah, dan moral. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Kemudian yang ketiga yaitu ekonomi menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Dalam artian, adanya kepentingan dalam sistem sosial Islam adalah tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum. Yang keempat, petunjuk investasi. Dalam Al-Mausu'ah Al-Ilmiyah wal Al-Islamiyah memandang ada 5 kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam proyek investasi, yaitu yang pertama, proyek yang baik menurut Islam. Yang kedua, memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat. Kemudian yang ketiga, memberontas kekafiran, memperbaiki pendapat dan kekayaan. Yang keempat, memelihara dan menumbuh kembangkan harta. Kemudian yang kelima, melindungi kepentingan anggota masyarakat. Kemudian yang kelima, zakat. Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain, bahwa zakat sebagai alat membersihkan dan mensucikan dari penyakit hati. Kemudian yang keenam, larangan riba. Islam sangat melarang adanya riba, yang merupakan salah satu penyelewengan uang dari bidangnya. Larangan riba ini bertujuan untuk membina suatu bangunan ekonomi yang menetapkan bahwa modal tidak dapat bekerja dengan sendirinya.